kecamatan ada rencana dan persiapan untuk tempat isoter? Ya, memang untuk isoter berbasis kecamatan ya, itu sedang dicari tempat-tempatnya yang memang representatif. Dalam hal ini lingkungan juga harus didukung. Dalam hal ini terus dikoordinasikan saya dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk menambah lokasi-lokasi isoter berbasis kecamatan. Saya mengerti ini maksudnya, memang saya temukan masyarakat tidak ingin jauh dari rumahnya, isoter dari rumahnya seperti itu. Dengan penambahan tempat isoter nantinya tren kasus COVID di Bandung ini terus meningkat seperti itu kan? Tidak begitu hitungannya. Kalau kita melihat tren peningkatan kasus COVID, kita lihat dari bed occupancy rate-nya yang ada di rumah sakit. Itu baru salah satu indikator. Kita lihat apakah dia bednya terisi full, ada antrian, atau memang ada sisa bed seperti itu. Nah, pergeseran isoman dan masyarakat yang lagi isoman ke isoter adalah bentuk dari target operasi kita, yaitu untuk menekan laju penularan, tingkat penularan, sehingga masyarakat harus betul bahwa kegiatan isoman itu memiliki dampak penularan, setidaknya kontak erat dengan keluarga, kontak erat dengan tempat bekerja. Tapi kalau masyarakat yang konfirmasi positif itu akan digeser langsung ke isolasi terpusat. Tujuannya adalah untuk menekan laju tingkat penularan, sehingga dia selama kurang lebih 10 hari tidak betul-betul diisolasi secara terpusat, tidak ada kontak erat terpusat. Dan strategi kita pertama tentu prokes, yang kedua disiplin prokes, yang kedua yaitu untuk kegiatan pergeseran isoman ke isoter. Laporan kemarin dari anggota di lapangan yang data isoman ke isoter itu adalah sekitar 200 data selama 2 hari ini, dan itu akan terus bertambah sesuai dinamika, dan yang terkonfirmasi positif itu langsung isoter, tidak diisomankan lagi. Itu yang paling banyak di kecamatan mana itu kan pergeseran? Ya, untuk pergeseran terkait lokasi-lokasi yang memang wilayah Polres Bandung itu tingkat COVID tertinggi itu ada di Mengui, Ambian Simal, dan Kota Utara. Kalau Petang masih di bawah. Nah, kalau data isoman dari pihak kepolisian apa menelitinya sudah berapa banyak isoman yang belum diisoter? Berapa banyak isoman yang diisoter? Tentu pengupdatean data ini terus berjalan. Sementara kegiatan-kegiatan anggota di lapangan, petugas tracing kita terus mendatakan sampai hari ini data-data lama masyarakat yang isoman itu kita geser semaksimal mungkin sambil berjalan. Saat ini sudah hari ketiga ini untuk digeser ke isoter dan belum ada hambatan. Sudah masih berjalan. Anda ada masyarakat yang bandel dan tidak mau isoter, apa ada sanksi ke depan? Nah, terkait sanksi itu masyarakat yang bandel, kita belum temukan masyarakat yang bandel untuk ketika kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman, penjelasan, dan bisa dilaksanakan isoter tersebut. Kalau untuk personil berapa yang diturunkan dalam Penjemputan itu nanti? penjemputan ini? Nah, khusus untuk kami, petugas tracer kami yang kami turunkan untuk mengecek isoman dan mengecek kontak erat itu sekitar 150 personil. Target ini berapa hari ke depannya akan selesai semuanya? Target kita tentu secepat mungkin untuk menyelesaikan isoman ini yang masih ada di rumah untuk digeser ke isoman. Itu secepat mungkin. Kita akan bekerja secara maksimal, kita akan bekerja upaya secara masif, sistematis, bukan hanya kepolisian saja, tapi ini melibatkan stakeholder terkait, TNI Polri, Dinas Kesehatan, maupun